Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati Ma'had Ar-Raudhatul Ilmiah, alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam acara yang sama, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Kali ini saya akan menerangkan tentang taubat. Taubat dari taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah setelah jauh darinya karena dosa-dosa yang dikerjakan. Dari situ nyata sekali manusia kalau taat beribadah kepada Allah, maka posisi dia dekat dengan Allah. Namun begitu manusia melakukan kedurhakaan, melakukan pelanggaran, berarti posisi dia jauh dari Allah. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah mengatakan wala taqroba hadhihi sajarota fatakuna minadz zalimin. Wahai Nabi Adam dan Nyai Hawa, setelah engkau tinggal di surga, di taman yang indah, segala makanan minuman surgawi bisa engkau nikmati. Hanya satu yang tidak boleh engkau dekati, yaitu la taqroba hadhihi sajarah. Kamu berdua jangan coba-coba mendekati pohon ini. Kalau sampai kamu berdua mendekati pohon ini, apatah lagi memakannya, fatakuna minadz zalimin, maka kamu berdua menjadi orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan posisi Nabi Adam Nyai Hawa dengan Allah dekat, sehingga Allah menggunakan hadhihi sajarah. Hadhihi isim isyarah menunjukkan arti kurbun, dekat. Beda dengan ketika Nabi Adam tergoda oleh godaan iblis, sehingga Nabi Adam dan Nyai Hawa memakan pohon larangan yang disebut oleh iblis pohon khuldi. Kalau Allah tidak menyebut pohon khuldi, namun iblis yang mengatakan pohon khuldi. Ketika Nabi Adam melanggar, Allah mengatakan wa nadahuma Rabbuhuma alam anhakuma antil kumas sajarah wa akul lakuma inna syaitona lakuma aduun mubin.
ketika Nabi Adam Nyai Hawa memakan pohon larangan sehingga pakaiannya terlepas, auratnya terbuka, sehingga kedua-duanya timbul rasa malu. Akhirnya kedua-duanya berlari-lari menuju pohon-pohon besar, memetik daun-daun pepohonan, lalu dibikin pakaian darurat. Pada saat itulah Allah mengatakan, alam anhakuma antil kumas sajaroh. Apakah aku belum melarang kepada kalian berdua dari memakan pohon itu? Menggunakan isim isyarah tilkuma, tilka, tilkuma, tilkum, berarti menunjukkan arti jauh. Dari sini bisa disimpulkan, manusia itu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran, berarti posisi dia jauh dari Allah. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan, semakin jauhlah dia dari Allah. Oleh karena itu, bila dia taubat, kembali mendekat kepada Allah, maka itulah yang disebut at-taubah. Sehingga arti taubat adalah kembali kepada Allah setelah jauh darinya karena dosa, karena pelanggaran yang dikerjakan. Di dalam Al-Quran, perintah bertaubat itu diulang-ulang sampai 7 kali. Dan lafaz tawwabun, zat yang menerima taubat, di dalam Al-Quran diulang-ulang 12 kali. Beda dengan istighfar. Perintah beristighfar di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Kemudian sifat Allah ghafurun, ghafarun, kalau ditotal menjadi 99 kali. Tawwabun 12 kali, ghafurun, ghafarun 99 kali. Kemudian timbul pertanyaan, limadza syuri'atit taubah? Mengapa taubat disyariatkan oleh Islam sehingga perintah bertaubat sampai diulang-ulang 7 kali, perintah beristighfar diulang-ulang sampai 19 kali? Mengapa taubat disyariatkan di dalam agama Islam? Jawabannya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah taubat. Dari secuil hadis ini bisa disimpulkan, ternyata manusia itu punya kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Buktinya Nabi Adam sendiri ketika masih hidup di surga, beribu-ribu makanan surgawi yang halal untuk dia.
hanya satu saja yang dilarang untuk didekati. Ternyata yang satu itu pun diterjang juga. Kalau Nabi Adam saja seperti itu, bagaimana dengan anak cucu Adam? Bayangkan di dunia ini beribu-ribu makanan yang dihalalkan, hanya 4+2 yang dilarang oleh agama. Kalau Al-Quran melarang 4, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, namun disebut nama-nama Tuhan yang lain. 4 itulah yang dilarang oleh Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad menambah, setiap burung yang bercengkerang. Kemudian yang kedua, binatang buas yang bertaring. Hanya itu yang dilarang. Namun apa yang terjadi? Ribuan makanan halal. Yang dilarang hanya segitu. Ternyata yang dilarang oleh agama masih diterjang pula oleh umat manusia. Ini membuktikan bahwa manusia punya kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa-dosa. Padahal dosa itu berbahaya. Padahal dosa itu berdampak buruk. Sehingga Al-Quran sendiri mengatakan, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa beramal bagus, maka amal-amal baik yang dikerjakan itu fali nafsihi, sangat bermanfaat untuk dirinya, berimbas kepada keluarganya, berimbas kepada tetangganya, berimbas kepada masyarakat secara umum. Namun kebalikannya, waman asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, melakukan pelanggaran demi pelanggaran, maka pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan fa'alaiha akan membahayakan kepada dirinya sendiri, bahkan berimbas kepada keluarganya, berimbas kepada tetangga-tetangganya, berimbas kepada masyarakat secara umum. Suatu kenyataan, ada seorang perempuan setelah selesai kuliah, datanglah seorang pemuda meminang dia. Dia senang, habis kuliah selesai, ada pria yang datang meminang. Dia senang, keluarga setuju, kemudian keluarga pihak laki-laki pun setuju, akhirnya lamaran diterima. Setelah lamaran diterima dan ditentukan hari bulan akad nikahnya, ternyata kurang 2 bulan akad nikah mau dijalankan, dilaksanakan. Tahu-tahu ayah si anak perempuan itu jatuh sakit. Setelah dibawa ke Karangmenjangan, kemudian diperiksa dengan teliti oleh dokter. Dilalah dokter memanggil istrinya.
Bu, suami panjenengan positif. Si ibu terkejut. Ya kalau anak perempuan periksa, kemudian dokter mengatakan positif, berarti positif hamil. Senang. Sehingga si ibu tanya, dok, apa dok? Positif. Positif apa? Positif kena apa? Kena ya penyakit gara-gara zina, virus HIV. Masa Allah, si ibu langsung pingsan, jatuh pingsan, semaput karena mendengar berita dari dokter kalau suaminya kena virus HIV. Padahal virus HIV itu gara-gara kenakalan. Jarang yang terkena virus HIV gara-gara ketularan, itu jarang. Yang banyak adalah karena kenakalan. Si istri tidak menduga selama ini suaminya seperti itu. Begitu si calon besan mendengar kalau calon besannya kena virus HIV, langsung tunangan dibatalkan. Begitu si anak mendengar tunangannya dibatalkan, masa Allah, si anak jatuh pingsan. Ibarat pepatah, sudah jatuh ketiban pondok. Ayah sudah sakit, dan sakit yang tidak ada simpatisan dari tetangga, dari keluarga, karena virus HIV. Berarti malah dicemooh. Itu yang membuat dia jatuh. Kemudian pingsan karena apa? Kurang 2 bulan saja dia akan menjalin hubungan pernikahan dengan laki-laki idaman, ternyata diputus. Inilah bukti perilaku yang bagus, di samping bermanfaat untuk yang melakukan, bermanfaat untuk keluarga. Kebalikannya, perilaku yang jahat, di samping membahayakan kepada dirinya, juga membahayakan, merugikan kepada keluarga. Oleh karena itu, maka betul-betullah perbuatan dosa itu sangat amat berbahaya dan berdampak buruk. Kemudian apalagi dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa itu? Di dalam hadis dijelaskan, al-ismu mahaka fin nafsi. Perbuatan dosa adalah penyebab hati susah, hati gelisah, hati gundah gulana. Semakin banyak dosa yang dilakukan, hidup dia semakin tidak tenang, hidup dia semakin tidak tentram. Yang ada hanya gelisah, gundah gulana. Sehingga ada orang mengatakan, dimanapun negara, kalau penduduknya banyak melakukan dosa, pertanda mereka hidup dalam keadaan gelisah. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, walaupun ekonomi melimpah ruah. Itu gara-gara dosa. Kalau tidak percaya silahkan tanya saja kepada orang-orang yang terlibat korupsi. Setelah namanya disebut oleh KPK, insya Allah nama yang disebut itu, pemilik nama yang disebut itu mulai susah gelisah.
bagaimana kalau tertangkap? Betapa malunya saya, betapa menderitanya saya setelah hidup enak, kumpul dengan keluarga, sekarang harus membekam dalam penjara. Kemudian bagaimana nasib istrinya? Apa kira-kira berani keluar rumah apa tidak? Kalau keluar rumah, di mana wajah diletakkan? Dan bagaimana pula nasib anak-anaknya? Berani sekolah apa tidak? Nama ayahnya sudah disebut. Pakaian yang dipakai oleh ayahnya ternyata pakaian seragam tahanan KPK, dicetak di koran-koran, di majalah-majalah. Teman-teman sesekolahan tahu semuanya. Kira-kira anaknya berani sekolah apa tidak? Inilah bukti perbuatan dosa itu membuat hati susah gundah gulana. Kalau tidak percaya, tanyakan lagi kepada anak perempuan yang hamil sebelum nikah. Tanyakan itu, betapa susahnya. Baru selesai kumpul, pulang, yang laki-laki sedih, yang perempuan juga sedih. Apa yang disedihkan? Bagaimana kalau hamil? Bagaimana kalau hamil? Sehingga minggu pertama tok tik tok tik tok tik, minggu kedua masih tok tik tok tik tok tik. Begitu 1 bulan ternyata belum juga haid, pertanda dia hamil. Begitu dia 1 bulan tidak haid, langsung memberitahu pacarnya, "Mas, ternyata aku tidak haid. Bagaimana ini, bagaimana ini?" Pasti ketahuan. Si laki-laki pun sedih. Bagaimana ini? Kalau sampai keluarganya tidak terima, bisa-bisa lapor kepada polisi, lalu saya akan dipenjara gara-gara menggauli anak putrinya yang masih di bawah umur. Coba, ini bukti kalau berbuat dosa itu membuat hati tidak tenang, hati tidak tentram. Beda dengan melakukan kebaikan. Begitu ada seseorang kawin, kumpul berdua tenang, santai. Ada orang lewat di luar rumah, tenang saja. Kemudian pas sudah kok hamil, ya tenang saja. Sehingga beda antara perbuatan dosa dan perbuatan baik. Perbuatan baik membuat hati tenang, tentrem, bahagia. Perbuatan dosa membuat susah dan gelisah. Kemudian dampak buruk dari perbuatan dosa yang ketiga adalah maji'ul masoib, penyebab datangnya musibah demi musibah. Musibah demi musibah yang terjadi di dunia ini banyak karena perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini bisa dilihat dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-41, di mana Allah Ta'ala mengatakan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dzal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan demi kerusakan, baik di daratan, di lautan, di udara, dimanapun,
sebab perilaku manusia itu sendiri. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dhalladzi amilu, agar Allah bisa memberi rasa kepada mereka akan sebagian apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, sadar atas kesalahannya, kemudian meninggalkan, kembali untuk melakukan yang baik-baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dari ayat ini nyata sekali bahwa kerusakan demi kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, walaupun para ilmuwan mengatakan secara ilmiah, oh terjadinya tsunami karena ini, karena itu, oh terjadinya gempa bumi karena ini, karena itu, ditinjau dari segi ilmiah. Namun menurut ayat ini, terjadinya musibah demi musibah itu berkaitan erat dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Perilaku-perilaku yang menyimpang. Buktinya apa? Berapa banyak, berapa lama dunia ini ada, namun tsunami jarang terjadi, gempa juga jarang terjadi. Sehingga kita sebagai orang Islam harus lebih mementingkan ayat ini agar tidak terjadi musibah. Kerjakan saja yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik. Kemudian dampak buruk dari perbuatan dosa yang keempat adalah tidak terkabulnya doa. Gara-gara dosa, gara-gara berlumuran dosa, doa demi doa tidak akan diijabahi oleh Allah. Sehingga ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, wahai Nabi Muhammad, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ayat itu kan mengatakan Allah itu akan memberikan apapun yang diminta oleh umat manusia. Mengapa ayat itu kok tidak sesuai dengan kenyataan? Saya sudah minta kepada Allah berminggu-minggu, berbulan-bulan, ternyata permintaan saya tidak diijabahi. Nabi Muhammad memperhatikan orang itu. Setelah diperhatikan dari atas sampai bawah, dari bawah kembali ke atas, lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai tamu, mat'amuka haramun, makanan yang kamu konsumsi adalah makanan hasil haram. Wa masrobuka haramun, minuman yang kamu minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuka haramun, pakaian yang kamu pakai hari ini pun dari hasil yang haram. Fa'aina yustajabu lidzalika, mana mungkin doa kamu bisa diijabahi oleh Allah sedangkan kamu berlumuran dengan keharaman, berlumuran dengan dosa. Dari secuil hadis ini nyata bahwa gara-gara dosa, doa demi doa yang diaturkan kepada Allah ghairu mustajab, tidak akan diijabahi oleh Allah. La yusma, tidak didengar oleh Allah. Jangankan pribadi, doa jama'i pun tidak akan dikabulkan kalau di situ masih banyak, masih ada orang yang berlumuran dosa. Dalam sebuah riwayat,
Kaum Nabi Musa berbondong-bondong menghadap Nabi Musa, lalu mengatakan, wahai Nabi Musa, musim kemarau sudah terlalu panjang. Hewan-hewan banyak yang mati kehausan. Manusia pun mulai sambat karena kekurangan air. Tolong wahai Nabi Musa, minta hujanlah kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa menyanggupi. Dah, kalau begitu besok kita kumpul di tanah terbuka, melakukan sholat dan mohon hujan kepada Allah. Akhirnya semua masyarakat kampung keluar ke tanah terbuka. Kemudian Nabi Musa sholat istisqa. Setelah selesai sholat, Nabi Musa pun langsung berkhutbah, kemudian berdoa kepada Allah. Dilana setelah selesai sholat, selesai berdoa, hujan tidak turun juga. Masa Allah Nabi Musa izin, sehingga Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah berjanji kalau aku minta hujan, Engkau akan menurunkan hujan. Mengapa kami sudah sholat, sudah minta hujan kepada Engkau hingga selesai, ternyata hujan pun belum datang, belum turun. Ternyata Allah menjawab, wahai Musa, karena di antara jamaah kamu ada satu orang yang dosanya banyak sekali, dosanya besar sekali. Gara-gara dialah akhirnya hujan tidak mau turun. Nabi Musa betul-betul marah. Akhirnya Nabi Musa naik podium lagi, kemudian mengatakan, wahai kaumku, wahai jamaahku, mengapa hingga sekarang hujan tidak turun juga? Ternyata di antara kalian ada satu orang yang punya dosa yang sangat banyak, punya dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, keluar siapa yang merasa melakukan dosa besar, banyak dosa, keluar. Nabi Musa memperhatikan, ternyata jamaahnya tidak ada yang keluar, satu pun tidak ada yang keluar. Disuruh lagi untuk keluar, tidak ada yang keluar. Kemudian orang yang bersangkutan merasa, oh mungkin itu saya. Oh mungkin itu saya, karena tadi malam saya melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Mungkin itu yang menyebabkan hujan tidak turun. Dia bingung, mau keluar khawatir ketahuan orang satu lapangan. Tidak keluar, hujan tidak akan turun. Akhirnya dia milih tidak keluar, agar kejelekannya tidak sampai ketahuan orang banyak. Ternyata tidak lama hujan turun. Nabi Musa penasaran. Orang yang berlumuran dosa belum keluar, namun mengapa hujan kok sudah turun? Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, mengapa hujan sudah turun? Padahal orang yang berlumuran dosa belum keluar dari majelis ini. Ternyata Allah menjawab, ternyata dengan diam-diam dia bertaubat kepada saya. Setelah dia bertaubat dengan taubatan nasuha, akhirnya saya terima taubatnya sehingga dia bersih kembali. Gara-gara itulah akhirnya hujan turun.
Nabi Musa tanya, ya Allah, tolong ya Allah tunjukkan kepadaku siapa dia, siapa dia. Allah Ta'ala mengatakan, sasa potonganmu, dia melakukan dosa saja, saya tutup-tutupi sehingga tidak ada yang tahu. Sekarang dia sudah tobat, sudah bersih. Kalau sudah bersih ngapain? Kamu perlu tahu. Akhirnya Nabi Musa sadar. Inilah bukti bahwa gara-gara dosa hujan pun tidak bisa turun. Gara-gara dosa doa tidak diijabahi, walaupun doa dilakukan jama'i secara bersama-sama seperti sholat istisqa. Dari peristiwa itu makanya banyak kiai-kiai kalau didatangi oleh masyarakat kemudian diajak untuk sholat istisqa, rata-rata si Pak Yai tidak mau. Karena apa? Kalau tidak hujan ketahuan, kalau doa si kiai tidak mustajab. Padahal tidak mustajabnya doa sang kiai bukan karena salah sang kiai, namun mungkin salah satu dari jamaah yang hadir itu banyak ada yang berlumuran dosa. Dosa dia bisa menyebabkan doa jama'i tidak dikabulkan. Kemudian dampak buruk dari dosa yang nomor 5 adalah la yadkhulul jannah. Gara-gara dosa maka manusia tidak bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara dosa manusia tidak bisa masuk ke dalam surga. Lihatlah Nabi Adam. Setelah dia dan istrinya bertempat tinggal di surga, hanya melakukan 1 kali dosa, 1 kali pelanggaran, dinyatakan oleh Allah tidak layak masuk ke dalam surga, tidak layak bertempat tinggal di surga. Akhirnya Nabi Adam, Nyai Hawa diusir oleh Allah dari surga. Padahal hanya melakukan 1 kesalahan, hanya melakukan 1 dosa. Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan wali santri? Berapa dosa yang pernah dilakukan? Sekali? 2 kali? Atau sejuta kali? Ingat, Nabi Adam melanggar 1 kali saja, tidak layak bertempat tinggal di surga. Lalu bagaimana kalau dosa itu berkali-kali, bertumpuk-tumpuk? Oleh karena itulah maka Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan ucapannya yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dibaca oleh Nabi Adam, dibaca. Tiap nganggur dibaca sampai arba'ina kharifan, 40 tahun. Barulah Nabi Adam diberi pernyataan oleh Allah layak masuk ke dalam surga lagi, layak bertempat tinggal di surga lagi, namun harus menunggu ketika trompet yang kedua ditiup. Anak-anakku yang saya cintai, inilah dampak buruk dari perbuatan dosa. Saya hanya bisa menyebutkan 5 poin saja. Anak-anakku yang aku cintai, masih belum tuntas kajian
tentang taubat pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan hari esok. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.